pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan uji kompetensi materi fenomena kuantum bagian B nomor 6 sampai 10. Oke, kita mulai dari nomor 6. Energi pelepas elektron dalam suatu logam adalah 2,4 elektron volt. Nah, diketahui energi pelepas elektron itu adalah W sama dengan 2,4 elektron volt. Nah, ini kalau kita ubah ke joule, kita kali dengan 2,4 kali 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Atau hasilnya sama dengan 3,84 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Berapa panjang gelombang minimum lambda 0 yang dapat melepaskan elektron tersebut dari logamnya? Nah, hitung lambda 0-nya. Kita gunakan W sama dengan H dikali F kali 0 atau H dikali C dibagi dengan lambda 0. Kalau kita mau ambil si lambdanya, berarti lambda 0 sama dengan H dikali C dibagi dengan W. H itu adalah konstanta Planck. Nilainya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 joule/sekon. Sedangkan C adalah kecepatan cahaya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Masukkan nilainya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3,84 kali 10 pangkat negatif 19. Hasilnya adalah 5,18 kali 10 pangkat negatif 7. Satuan dari panjang gelombang adalah meter. Oke, ini dia panjang gelombangnya. Mudah ya. Berikutnya, foton dari gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi. Diketahui frekuensi sama dengan 12 kali 10 pangkat 16 Hz. Menembuk elektron di udara sehingga arah foton menyimpang. Nah, penyimpangan arah foton ini adalah sudut hamburnya 60 derajat terhadap arah semula. Hitung frekuensi foton setelah tumbukan. Kalau sebelum tumbukan F, maka setelah tumbukan itu adalah F aksen. Kemudian energi foton yang hilang selama tumbukan, berarti energi yang hilang. Kita hitung dari yang A-nya dulu ya. Kita menggunakan efek Compton. Oke, ini efek Compton. Rumusnya adalah lambda aksen dikurang lambda sama dengan H dibagi M0 kali C dikali 1 dikurang cos theta. Kenapa kita pakai lambda aksen kurang lambda? Karena untuk menghitung F aksen itu sama dengan C dibagi dengan lambda aksen. Jadi kita hitung terlebih dahulu lambda aksennya. Nah, di sini diketahui F. Lambda sebelum tumbukannya belum diketahui ya. Kita hitung dulu lambda sebelum tumbukan. Lambda sama dengan C dibagi dengan F. C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan F 12 kali 10 pangkat 16. Hasilnya adalah 0,25 kali 10 pangkat negatif 8 lambda, satuannya meter. Oke, kita masukkan ke sini ya. Lambda aksen dikurang 0,25 kali 10 pangkat negatif 8 sama dengan H konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 joule/sekon. Sedangkan M0 adalah massa elektron.
Massa elektron itu nilainya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Masukkan nilai H-nya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali 3 kali 10 pangkat 8 dikali dengan 1 dikurang cos theta. Tetanya itu 60 derajat. Oke, ini kalau kita bagi, hasilnya adalah 2,428 dikali dengan 10 pangkat negatif 12. Buka kurung, 1 dikurang cos 60 derajat itu setengah ya. Ini lambda aksen dikurang 0,25 kali 10 pangkat negatif 8. Oke, ini kalau kita kurangkan 1 dikurang setengah itu setengah. Setengah kali 2,428 hasilnya 1,214 kali 10 pangkat negatif 12. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, negatif 0,25 jadi positif 0,25 kali 10 pangkat negatif 8. Ini lambda aksennya ya. Sehingga lambda aksen sama dengan 1,214 kali 10 pangkat negatif 12. Ini boleh kita jumlahkan kalau pangkatnya sama. Kita samakan menjadi 2500 kali 10 pangkat negatif 12. Sehingga lambda aksen sama dengan 2501,214 kali 10 pangkat negatif 12 meter. Itu dia si panjang gelombangnya. Panjang gelombang setelah tumbukan. Nah, kita hitung kita hitung frekuensi foton setelah tumbukannya ya. Kita lanjut ke sini ya. Panjang gelombang setelah tumbukan F aksen sama dengan C dibagi lambda aksen, atau sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda aksennya 2501,214 kali 10 pangkat negatif 12, atau sama dengan 1,199 kali 10 pangkat 17 Hz. Boleh juga ditulis 11,99 kali 10 pangkat 16 Hz. Ini dia frekuensi foton setelah tumbukan. Berikutnya yang B, energi foton yang hilang selama tumbukan. Kita lanjut ke B. Energi foton yang hilang selama tumbukan itu sama dengan energi foton sebelum tumbukan dikurang dengan energi foton setelah tumbukan. Nah, energi foton itu sama dengan H dikali F dikurang H dikali F aksen. Hanya kita keluarkan dikali F dikurang F aksen. H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali F 12 kali 10 pangkat 16 dikurang F aksen 11,99 kali 10 pangkat 16. Hasilnya 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 12 kurang 11,99 0,01 kali 10 pangkat 16, atau 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 kali 10 pangkat positif 14 ya. Hasilnya 6,63 kali 10 pangkatnya dijumlahin negatif 20 Joule. Jadi ini energi yang hilang selama tumbukan. Soal nomor 8. Berapa angstrom panjang gelombang de Broglie, suatu elektron yang bergerak dengan kecepatan
Diketahui kecepatan elektronnya 0,3 C. 0,3 kali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau sama dengan 0,9 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya adalah panjang gelombang de Broglie. Oke, panjang gelombang de Broglie bisa kita hitung dengan rumus lambda sama dengan H dibagi dengan M dikali V. H konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule/sekon. M massa elektronnya 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kilogram. Oke, masukkan nilainya. 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kali 0,9 kali 10 pangkat 8. Nah, ini hasil baginya adalah 8,09 kali 10 pangkat negatif 12. Panjang gelombang satuannya meter. Nah, di sini ditanya berapa angstrom. 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter. Nah, berarti kalau dari meter, 1 meter itu sama dengan 10 kali pangkat 10. 10 pangkat 10 angstrom, kebalikannya ya. Berarti ini kita kali dengan 10 pangkat 10. Hasilnya 8,09 kali 10 pangkat negatif 2 angstrom. Itu panjang gelombang de Broglie-nya. Soal yang ke-9, sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V sama dengan 3 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Hitung panjang gelombang elektron tersebut. Tanya adalah lambdanya. Lambda sama dengan H dibagi M kali V. Masukkan nilainya. 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dibagi dengan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali 3 kali 10 pangkat 7. Ini hasil kali, kemudian dibagi, hasilnya sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 11 meter. Satuan panjang gelombang adalah meter ya. Kita lanjut soal yang ke-10 atau soal yang terakhir. Diketahui sinar ungu mempunyai frekuensi. Frekuensi sinar ungu 10 pangkat 16 Hz. Dijatuhkan pada permukaan logam dengan fungsi kerja itu W 0,25 elektron volt. Ubah ke joule. 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Hasilnya adalah 0,4 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Ini berhubungan dengan efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik. Jadi pada efek fotolistrik yang ditanya adalah hitung energi kinetik elektron. Yang ditanya adalah si EK-nya. Oke, kita jawab. Pada efek fotolistrik berlaku energi kinetik itu sama dengan HF dikurang dengan W. Energi foton dikurang fungsi kerjanya ya. Oke, nilai H 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali F-nya 10 pangkat 16 dikurang W. Fungsi kerjanya 0,4 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Ini hasil kalinya adalah 6,63 kali 10 pangkat negatif 18
dikurang. Ini kan pangkat negatif 19 ya, supaya bisa kita kurangkan nanti pangkatnya harus disamakan dulu. Kita jadikan 0,04 kali 10 pangkat negatif 18. Kurangkan, hasilnya sama dengan 6,59 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Itu dia energi kinetik elektronnya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu pada pembahasan uji kompetensi berikutnya.